Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sholatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sholat zuhur musola An-Nur yang semoga yang hadir tak lupa saya doakan semoga senantiasa selalu sehat walafiat. Allah berikan rahmat keberkahan untuk kehidupan kita, untuk rezeki yang kita kumpulkan, dan juga untuk keluarga kita. Tentu hadirnya kita di sini patut kita syukuri karena alhamdulillahnya zuhur kali ini kita bisa lakukan secara berjamaah. Semoga dicatat sebagai amal soleh kita yang kelak yaumul qiyamah menjadi pemberat catatan amal kita, yang kelak yaumul qiyamah semoga menjadi wasilah kita diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu hal yang patut kita syukuri pula karena menurut saya ya karena setelah sebulan saya tidak kesini, ini kesini lagi ada yang beda. Kalau kemarin mungkin agak lumayan panas-panas dikit, sekarang semuanya kedinginan ya Pak ya. Alhamdulillah. Dulu waktu pernah AC-nya mati cuma beberapa yang hidup, saya sempat mikir bawa kipas dari rumah Pak. Karena kalau di basement AC-nya mati itu mulai panas, gerah dan pengap. Tapi hari ini ternyata kita mulai kedinginan ya Pak ya. Yang namanya hidup itu kayak gitu Pak. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Karena kalau nggak salah ini 2 baru nih kalau nggak salah. Setidaknya belum lama lah. Karena kalau nggak salah bulan lalu belum ada nih kayaknya nih. Apalagi plus tambah yang gede 1, alhamdulillah ini cukup menyenangkan. Tapi itu ujian juga Pak. Karena kalau zuhur ngaji waktunya isoma kok dingin, kok dapat sendiran, itu ya sinyalnya kadang-kadang hilang-hilang dikit ya Pak ya. Makanya ini apa namanya menjadi tantangan tersendiri. Tapi insya Allah ya, meskipun mungkin nanti kita tidak semuanya kita pahami, semoga bapak-bapak dapat keberkahan ilmu, dapat keberkahan majelis ilmu, dan juga dapat keberkahan berkumpul bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Dan semoga ya hadirnya kita di sini Pak jangan-jangan menjadi salah satu jalan surga kita ya. Karena pagi kita berangkat macet-macetan ya, kerja kadang-kadang juga dimarahin bos, kadang-kadang pulang di rumah juga kadang-kadang dimarahin istrinya ya Pak ya. Makanya seorang laki-laki itu kadang-kadang berat Pak. Waktu kecil dimarahin orang tuanya, sekolah dimarahin gurunya, kerja dimarahin bosnya Pak. Sudah menikah dimarahin siapa Pak? Istrinya. Hidup kok istrinya dimarahin saja kan gitu kan. Tapi kalau sabar insya Allah jadi pahala. Apalagi waktu istirahat kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dan ngaji zuhur ini Pak menarik karena tidak ada absennya tapi orang bisa hadir, tidak ada ijazahnya tapi orang bisa istiqomah. Kalau Bapak ini dikumpulkan SKS-nya Pak,
mulai dari ada kajian awal kok pakai sistem kuliah, itu insya Allah sudah lulus S1 Pak. Kalau mau ya Pak ya, karena hitungannya kan begini Pak. Nanti Bapak langsung dapat gelar apa, pengennya apa Pak? SAG atau LC pengennya ya. Kalau SAG kan sarjana alam gaib atau agak gimana ya. Kalau LC itu ada yang bagus ada yang enggak ya. Kalau LC itu ada yang ustadz, ada yang pemandu lagu, kan LC juga Pak ya. Apa namanya? LC bener ya? LC ya? Kayaknya Bapak ini pura-pura nggak tahu nih kayaknya. Atau asli nggak tahu, alhamdulillah Pak ya. Karena kalau nanti Bapak paham malah jangan-jangan mantan atau malah masih LC itu lucu ya Pak ya, atau lulusan Ciputat gitu ya. Atau langsung ceramah ya boleh. Ini apa namanya, kalau kita kasih credit point kan biasanya kampus gini Pak, satu mata pelajaran itu satu semesternya itu 12 kali pertemuan ya. Kalau satu pelajaran, saya ini ngajar waris di Al-Hikmah sini itu satu semester 12 kali pertemuan. Kalau Bapak sudah belajar 2 kali, kok bisa? Dulu saya pernah ngajar waris di sini, sekarang sama Ustadz Akil itu juga belajar apa Pak? Waris. Dan dulu lupa gitu ya. Tapi kalau ngajar waris lagi nggak apa-apa. Walaupun kalau kita ulangi fikih tahar lagi, itu paling Bapak juga lupa-lupa ingat ya Pak ya. Nah, karena kan nggak ada catatannya dulu pernah dapat nilai berapa. Kurangnya cuma 1 Pak, nggak ada ujiannya, jadi saya nggak bisa ngasih nilai gitu aja. Ya. Nah, kalau mau boleh nanti kita kasih daftar nilai, daftar hadir. Tapi Pak, kalau kasih daftar hadir, daftar nilai, insya Allah lama-lama jamaahnya berkurang ya Pak ya. Nah, makanya santai aja, orang itu ya ngaji insya Allah dapat ilmu, dapat manfaat dan berkah majelis ilmu. Dan kali ini kita akan mengangkat tema judul tentang sholat jenazah dan sholat ghaib, yang pastinya saya yakin bapak-bapak juga sering sholat jenazah meskipun belum pernah disolati Pak ya. Alhamdulillah ya. Karena disolati berarti sudah jenazah dong. Iya, kita sebagai seorang muslim punya kewajiban fardu kifayah, yang mana wajib dan fardu itu kan sama. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu namanya wajib atau fardu ya. Kalau sholat yang fardu sehari 5 kali 17 rakaat, yang mana kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Bisa disebut sholat fardu, bisa disebut sholat wajib. Oke ya, karena fardu dan wajib itu sama kalau dalam pembahasan fikih mazhab Syafi'i. Tetapi fardu yang dikerjakan, wajib yang dikerjakan untuk semua orang itu namanya fardu ain ya, ain. Bapak tahu ain Pak ya? Ain itu memang artinya mata. Ainun artinya apa? Mata. Berarti fardu ain artinya fardu apa? Mata, bukan. Ainun itu bisa artinya mata, bisa artinya person. Ya, ainun, ayan, per orang. Setiap orang wajib sholat, maka disebut dengan fardu ain. Ya, oke. Tapi kalau wajib fardu, kalau dikerjakan sebagian muslim, yang lain gugur kewajibannya, namanya fardu apa? Kifayah. Ya, meskipun Mbak kita kenal fardu kifayah hanya bicara mengenai jenazah. Contoh, kalau Bapak saya tanya, sebutkan 2 atau 3 fardu kifayah, apa Pak? Pertama apa? Mensolatkan jenazah. Yang kedua apa? Menguburkan jenazah. Yang ketiga apa?
Yang memandikan jenazah ya pasti ya. Walaupun sebenarnya kalau jawaban yang pas ya mandi dulu ya Pak ya. Baru disolatkan, baru dikuburkan kan gitu kan ya. Oke. Ini yang dikenal dengan fardu kifayah. Gak salah Pak. Tapi sebenarnya dalam beragama banyak hal yang sifatnya fardu meskipun nggak ain tapi kifayah. Ya. Ini kalau kita bayangkan yang wajib, yang fardu hanya ibadah, sebenarnya dalam agama kita Pak, ya itu beberapa ulama mengatakan hukumnya fardu. Ya, contohnya nih misalnya nih, kalau kita makan itu kan harus Pak. Orang boleh nggak makan? Nggak boleh. Ya, kalau sesekali nggak makan iya. Tapi kalau nggak makan terus dalam agama dilarang, karena dilarang mencelakai diri sendiri. Nggak boleh bunuh diri. Oke Pak ya. Tapi Pak, menyiapkan makanan itu kan juga harus, karena makan itu harus. Tetapi tidak semua orang wajib menyiapkan makanan. Maka ya ini beberapa hal ini sebenarnya nanti ulama menyebutkan termasuk bagian dari fardu kifayah. Ya Pak ya. Orang tahu bagaimana cara mengobati orang sakit, itu sebenarnya Pak bisa masuk dalam bab fardu kifayah. Karena orang sakit itu kan diobati kan gitu kan. Kalau tidak ada orang muslim yang mengobati orang sakit, maka muslimnya itu akan kekurangan orang yang bisa mengobati. Ya, tetapi dalam bab ibadah memang terkenal salah satu fardu kifayah adalah mensolatkan jenazah. Ya, hanya saja nanti Pak, apakah nanti kita akan lanjut babnya ganti fikih jenazah atau fikih sholat kita selesaikan dulu baru fikih jenazah. Karena ini termasuk bagian dari sholat, tapi uniknya sholat ini seolah-olah Pak di antara sholat fardu dan sholat sunnah. Seolah-olah. Kok bisa? Kalau kita ditanya sholat fardu kan sehari 5 kali Pak ya. Kalau ditanya sholat sunnah kan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah ya. Terus sholat jenazah ini tidak masuk bagian sholat fardu, tapi juga tidak masuk bagian sholat sunnah. Dia seolah-olah fardu tapi seperti sunnah. Ya, kenapa? Karena kalau dilakukan sebagian, yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Oke ya. Dia masuk dalam bab sholat fardu, tapi namanya apa Pak? Kifayah. Ya, oke. Kita akan lanjutkan ya tentang sholat dari jenazah itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai dua kata sholat dan jenazah, sebelum kita membahas tentang hukum-hukumnya Pak, kata sholat itu sendiri selain hukumnya unik karena dia fardu kifayah, tapi dari sisi bentuk sholatnya itu yang paling unik. Kok bisa? Sholat itu Pak identik dengan rukuk, identik dengan sujud. Ya, makanya di Quran ada ayat farka'u ma'ar warka'u ma'ar roki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu maksud rukuk di sini tidak cuma rukuknya doang, tapi apa? Sholat. Oke ya. Termasuk Pak, sujud itu sendiri dianggap inti dari sholat. Ya, meskipun semuanya juga penting, tapi dari bagian sholat, seseorang yang paling dekat kepada Allah ketika apa? Sujud. Makanya kita dianjurkan memperbanyak doa ketika sujud, khususnya kalau sholat sendiri. Kalau jadi makmum ikuti imam saja. Ya, kalau imamnya berdiri ikut berdiri. Tapi kalau sholat sendiri kita disunahkan untuk memperbanyak meminta kepada Allah ketika sujud, karena yang paling apa? Dekat kepada Allah. Masalahnya Pak, meskipun namanya sholat, tapi sholat ini ternyata tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Ya, kan beda banget nih. Meskipun ada takbir dan ada salam, ya, ada takbirnya, ada salamnya, maka tetap disebut dengan sholat karena dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, tapi tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Maka kalau orang sholat jenazah kok belakangnya makmumnya sholat zuhur, makmumnya nggak sah. Beda dengan gini, ada orang sholat ba'diyah zuhur, ternyata ada orang masuk nggak nanya-nanya, terus makmum apa ditampol pundaknya Pak, boh kan itu kan ya. Oke,
Pertanyaannya, kalau depannya sholat fardu ba'diyah 2 rakaat, belakangnya sholat duhur 4 rakaat, boleh nggak Pak? Boleh. Nggak usah ditolak-tolak gini ya Pak ya. Kan kadang-kadang kan gitu ya. Apaan sih? Yo, pilih nomor 2. Karena angka itu kan sekarang lagi agak-agak ini ya. Oh, maksudnya sholat ba'diyah 2 rakaat kan gitu ya. Padahal kalaupun sholat aja terus aja lanjut aja Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Tinggal nanti yang belakang kalau ternyata baru dapat 2 rakaat kok imamnya salam, ya udah tinggal tambah 2 rakaat. Tapi kalau orang kok sholat jenazah kok yang belakang makmum sholat duhur Pak, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Ketika takbir Allahu Akbar, lah terus makmumnya ngapain? Masa rukuk kan gitu kan ya. Oke, ini yang membedakan antara sholat jenazah dengan yang lainnya. Termasuk begini Pak, orang itu dilarang sholat menghadap kuburan, dikhawatirkan seolah-olah menyembah apa Pak? Kuburan. Ya, ada orang nih kuburan, terus dia sholat duhur, sholat asar atau sholat apapun yang ada rukuk sujudnya, itu dilarang Pak. Kecuali kalau ada masjid, kok depan masjidnya ada kuburan, kok sudah ada pembatasnya Pak, itu boleh. Karena di Jakarta itu ternyata banyak juga masjid yang depannya apa Pak? Kuburan. Ya, kadang-kadang malah di lingkungan kuburan. Selama sudah ada pembatas, ya baik kayak gini nih tembok atau jalan atau apapun tidak langsung kuburan, itu boleh. Tetapi secara umum Nabi melarang apa? Kuburan digunakan untuk tempat sholat secara umum nih Pak nih. Cuma pertanyaannya, kalau sholat jenazah boleh nggak di kuburan Pak? Boleh ya Pak ya, meskipun sudah dikubur. Nanti gerakannya sama dengan sholat jenazah, meskipun beberapa ulama bilang, oh itu namanya sholat gaib. Ya, ada yang bilang itu tetap sholat jenazah. Oh iya, betul, bentuknya sama. Ya, cuma bedanya yang satu jenazahnya belum dikubur, yang satu sudah dikubur. Ada yang bilang, oh sholat gaib itu ketika jenazahnya jauh, ketika dulu Nabi mensolatkan Raja Najasyi yang di Habasyah, kan gitu ya Pak ya. Oke, ini tentang penamaan saja, tapi model sholatnya sama. Maka kita itu dilarang Pak menjadikan rumah kita seperti apa? Kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu tidak digunakan untuk tempat sholat ya Pak ya. Oke, ini apa namanya tentang perbedaannya. Makanya sholat di sini itu lebih cenderung kepada makna dari sholat. Maksudnya apa? Sholat jenazah ini lebih cenderung kepada sholat di sini artinya adalah makna asli dari sholat. Apa makna asli dari sholat? Sholat itu makna aslinya adalah doa ya Pak ya. Kata sholat itu artinya apa Pak? Doa. Maka ada sholat jenazah, ada sholat kepada Nabi. Contoh nih Pak nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau di kita Pak terkenal dengan istilah apa? Sholawat ya. Tapi Pak, sholawat itu sebenarnya sama dengan sholat ya. Karena sholat, yusolli, sholatan, sholawatan itu Pak, itu bahasanya sama. Cuma kita biasanya kalau sholawat itu kepada Nabi, kalau sholat menyembah kepada Allah. Padahal fi'il madinya sama, kata kerjanya sama, yaitu sholat, yusolli ya. Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya Pak ya. Itu Pak sama Pak, dan artinya juga sama. Cuma kalau kita sholawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi, tapi Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah juga bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat juga bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi
Muhammad. Ya, maka sholawat itu secara umum artinya apa Pak? Doa, kan gitu Pak ya. Dan sholat jenazah itu artinya adalah mendoakan apa? Jenazah. Nah, ini arti dari sholat, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meskipun nanti ulama membedakan gini, kalau sholawatnya dari Allah kepada orang mukmin itu artinya merahmati. Kalau sholawatnya dari malaikat kepada orang mukmin itu artinya memohonkan ampun. Kenapa? Karena orang-orang itu Pak, ketika berkumpul di majelis ilmu, berzikir, mengingat kepada Allah, menyebut asma Allah, membaca ayat Al-Quran, itu para malaikat itu bersolawat kepada mereka. Ya, tapi Pak, ini juga bersolat juga sama, bersolawat itu juga sama. Karena sholatun itu kalau tulisannya shot lam alif tak bunder atau tak marbutoh Pak, itu satu ya. Kalau jamaknya pluralnya itu sholawatun, taknya itu tidak bunder tapi maksutoh. Kalau yang bunder namanya marbutoh, kalau yang panjang namanya mabsutoh. Meskipun Pak, kalau yang bunder sama yang panjang itu kayaknya gedean yang mana Pak? Gedean yang panjang apa ya? Tapi namanya yang kecil itu malah marbutoh. Marbutoh itu kan kayaknya gede Pak, karena ada butonya ya Pak ya. Coba tahu buto nggak Pak? Buto hijau ya Pak ya. Tapi yang bundar itu namanya marbutoh. Marbutoh itu artinya diikat. Maksutoh itu artinya dibentangkan. Ya, mohon maaf saya izin. Oke. Mohon maaf, saya lanjutkan. Lah, janazatun itu sudah bahasa kita, jenazah. Nah, dan kita Pak kadang-kadang menyebut dengan kata mayit. Ya, mayit dan jenazah sama nggak Pak? Sama. Dibahasakan kita jadi mayat. Ya Pak ya, mayat atau mayit Pak? Bedanya apa mayat dan mayit? Kamar mayat atau kamar mayit Pak? Ya itu kan cuma apa ya, transliterasi bahasa saja Pak ya. Dan gini, kata mayit, mayat dan jenazah itu artinya sama. Bedanya begini, kalau mayitun itu ya ketika dia itu muzakkar redaksinya, mayitun. Kalau jenazah itu ketika redaksinya apa? Mu'annas atau untuk perempuan. Dalam bahasa Arab itu Pak, laki perempuan itu dibedakan ya Pak ya. Cuma uniknya gini, mayitun itu sebenarnya Pak katanya saja yang muzakkar ya, untuk hu. Kalau perempuan kan laha, kalau laki-laki apa? Hu kan gitu kan. Oke, kalau bahasa kita kan sama Pak, dia laki-laki, dia perempuan. Kalau bahasa Inggris kan beda, he dan she. Kalau dalam bahasa Arab dia laki-laki, huwa. Kalau dia perempuan apa? Ya kan gitu kan. Makanya nanti kan kata gantinya agak berubah antara Allahumma fir lahu dan Allahumma fir laha. Sebenarnya gini, mayitun itu untuk laki-laki dan perempuan sama. Artinya laki-laki yang meninggal jadinya mayitun, perempuan meninggal jadinya apa? Mayitun. Karena mayit itu ya laki perempuan sama bahasanya yaitu apa? Mayitun. Ya, janazatun juga sama, mau yang meninggal laki-laki mau perempuan itu semuanya jadi janazatun. Ya, tidak berarti kalau yang meninggal laki-laki jadi janazun, kalau yang meninggal perempuan jadi apa? Janazatun. Bukan berarti kalau yang meninggal laki-laki jadi mayitun, kalau yang meninggal perempuan jadi mayitatun, itu enggak begitu. Kenapa Pak? Karena kalau mayitatun itu artinya malah bukan perempuan yang meninggal, tapi hewan yang meninggal, yang mati. Ya, jadi hewan kok mati itu jadinya apa Pak? Maitatun. Kalau manusia mati jadi apa? Mayitun. Nah, jadi kalau perempuan meninggal itu bukan jadi mayitatun, bukan, tapi tetap apa? Mayitun. Dan itu sama, sholat jenazah dan sholat mayit. Oke ya. Dan ini Pak menjadi salah satu dari hak muslim, yaitu disolatkan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan gini,
khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi, ya, 5 hal yang menjadi hak dari seorang muslim. Yang pertama raddus salam, yaitu dijawab salamnya, wa tashmitul atis, yaitu dijawab hamdalah ketika dia bersin, wa ijabatut dakwah, dan mendatangi undangan, wa iyadatul marid, dan menengok orang sakit, wa tibaul janais, dan mengikuti jenazah. Ya, ini mengikuti itu bukan hanya cuma sampai ke kuburan, tapi dari dia meninggal sampai nanti ke kuburan. Ya, ini salah satu dari hak seorang muslim yang dalam hadisnya ternyata fadilahnya cukup besar. Ya, ini fadilahnya apa, Pak? Di antaranya gini, dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi menyampaikan, manittaba'a janazata muslim imanan wahtisaban wa kana ma'hu hatta yusalla alaihi wa yafruha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mislu uhdin, ya, wa man shalla alaiha summa raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qiratin. Orang yang ketika ada saudara muslimnya meninggal sampai mengikuti jenazahnya, bahkan sampai dimakamin, Pak, dan dia juga ikut mensolatkan, maka dia dapat pahala pulang-pulang itu dikasih pahala 2 qirat, ya. Tapi kalau sampai mensolatkan saja, maka dia dapat pahala 1 qirat. Oke, yang 1 qirat itu dalam hadisnya disebutkan, ya, kayak gunung apa, Pak? Uhud, ya, Pak, ya. Oke, kayak jabal apa? Uhud. Oke, ini gambar gunung Uhudnya, ya, gunung Uhudnya. Meskipun, Pak, kalau di Indonesia ini bukan gunung, bukit, ya, Pak, ya. Karena gunung itu kan kalau kita bayangkan kan bukan bukit. Kalau saya sebut gunung kan yang terbayang apa? Bromo, Merapi, Merbabu, Slamet. Kalau di Jawa Barat ya Cikuray, Ciremai, kan gitu ya, Pak, ya. Itu kan gunung tuh. Tapi kalau orang Arab di saat itu yang dianggap besar, yang kelihatan itu ya gunung apa? Uhud. Meskipun Uhud itu ya nggak besar-besar amat, ya. Tetapi kalau di dalam pandangan orang saat itu ya yang disebut besar itu ya gunung Uhud. Dan 2 hal ini, Pak, dapat janji pahala dari Allah. Yang pertama adalah mensolatkan, yang kedua mengikuti sampai dimakamkan, dikebumikan, dapat pahala banyak, Pak. Ya, ini karena gunung Uhud itu menjadi apa? Simbol dari sesuatu yang besar. Kayak gini, simbol dari sesuatu yang jauh. Kalau orang Indonesia kan dulu ngomongnya apa? Hongkong, ya, Pak, ya. Dari Hongkong, kan gitu kan, Pak. Oke, kalau Uhud itu dulu juga simbol sesuatu yang apa? Besar. Makanya ini yang dijanjikan pahala yang cukup banyak ketika ada orang mengikuti jenazah sampai dimakamkan. Tapi gini, Pak, yang dapat janji pahala itu ternyata tidak kesemuanya fardu kifayah kepada jenazah. Maksudnya gini, kalau tadi kita udah bahas, Pak, ya, fardu kifayah kalau jenazah apa saja? Pertama kan memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, menguburkan. Yang dapat pahala, janji pahala itu 2 terakhir, Pak, mensolatkan dan menguburkan. Adapun memandikan, mengkafani itu nggak ada janji seperti orang menguburkan, ya. Kenapa, Pak? Karena ternyata modelnya beda. Kalau 2 yang terakhir, mensolatkan, memandikan, itu semakin banyak orang semakin bagus, ya. Kalau yang depan 2, mensolat, keliru, memandikan, mengkafani, semakin sedikit orang semakin bagus, semakin keluarga terdekat saja yang hadir semakin apa? Bagus, ya. Kalau memandikan itu, Pak, jangan malah jadi tontonan warga, Pak. Karena kadang-kadang orang itu pengen lihat, Pak, ya, gimana cara mandi jenazah. Jadi kalau malah buat tontonan itu kurang pas. Karena semakin terdekat orang memandikan semakin bagus. Makanya ulama-ulama kita kadang-kadang begini, mana anaknya nih, sini, kan gitu ya, Pak, ya.
nih makmu nih disiram, anak pertama nyiram, anak kedua apa? Nyiram. Itu kan kayak cuma simbol doang Pak. Sebenarnya jangan ustadznya yang memandikan, jangan Mbah Modinnya, tapi siapa Pak? Ya anaknya sendiri, harusnya kan begitu Pak. Cuma kata anaknya, ya saya nggak pernah memandikan jenazah. Kenapa? Ya buru-buru nih, tumben juga bapak baru meninggal. Dulu-dulu kan belum pernah memandikan bapak. Ya orang meninggal cuma sekali ya Pak ya. Makanya Pak, kalau dalam pelatihan jenazah itu biasanya yang plus praktek itu cuma dua, yaitu memandikan dan mengkafani. Karena kalau mensolatkan gampang. Dan dalam bab tentang pelatihan jenazah Pak, hampir saya secara pribadi itu nggak pernah mengadakan pelatihan jenazah sampai ke menggali kuburnya, itu nggak pernah Pak. Karena kalau pelatihannya di masjid, yuk kita gali kubur, bingung nih nyari tempatnya di mana Pak ya. Kalau mengkafani gampang, tinggal satu orang suruh jadi contoh kan gitu Pak ya. Nah, makanya biasanya dua ini yang paling penting, karena semakin terdekat orangnya semakin bagus. Kenapa? Salah satunya gini Pak, kita itu sebisa mungkin menutup aib orang lain, apalagi setelah apa? Meninggal. Dan kadang-kadang orang itu terbuka aibnya ketika dia meninggal. Misalnya Pak, ketika orang itu sudah dimandikan pakai sabun, mandiin pakai sabun, baunya itu kadang-kadang anyir ya Pak ya. Kadang-kadang keluar darahnya terus, kadang-kadang keluar kotorannya, kadang-kadang macam-macam, matanya nggak bisa terpejam, kadang-kadang melotot, itu kan ngeri Pak ya. Ya koyoknya film Indosiar gitulah Pak ya. Itu kan ngeri. Nanti kadang-kadang kalau yang memandikan orang lain itu kan nanti akan tersebar aibnya. Tahu nggak, kemarin tuh saya mandiin jenazah, baunya kan gitu Pak ya. Tapi jangan ngomong ke siapa-siapa ya, ini cuma berdua saja kan gitu kan. Ternyata Pak yang dikasih tahu gitu ya, dia juga cerita ke orang lain, kemarin itu si fulan dimandiin sama dia, itu baunya nggak enak, tapi jangan bilang apa siapa-siapa. Itu sekampung Pak tahu semua, tapi jangan bilang siapa-siapa ya Pak ya, karena paling susah itu menjaga rahasia Pak ya. Oke. Rahasia negara saja itu kalau di Indonesia Pak, jadi apa, bungkus nasi bungkus ya Pak ya, rahasia negara padahal Pak. Ya orang apa namanya, kertas ujian nasional kan bungkus apa, rahasia negara Pak ya. Nah itu aja sudah tersebar. Maka kalau Bapak kok negaranya kok nggak rahasia, ya biasa aja ya Pak ya. Ini tentang fadilah dari mensolatkan apa, jenazah, yaitu dapat pahala 1 qirat. Cuma mungkin Bapak ini kalau nggak salah terakhir mensolatkan jenazah kapan nih Pak? Kan kalau kerja di hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggu kan jarang orang meninggal Pak. Ya nggak tahu kalau apa namanya, ya kalaupun ada ya jarang juga ya. Makanya ini termasuk salah satu pahala yang banyak. Dan termasuk ini, kalau tadi fadilah bagi orang yang mensolatkan, ya makanya ini juga menjadi salah satu, meskipun bukan satu-satunya, menjadi salah satu tanda dari orang ketika di dunia ternyata banyak teman, banyak yang merasa kehilangan ketika meninggal Pak. Itu ketika apa? Meninggalnya disolatkan banyak orang. Orang itu kalau meninggal kok yang kehilangan banyak Pak, oh berarti dulu di dunia banyak yang mendapatkan apa? Manfaat dari dia ya. Dan termasuk begini, nanti kalau kita bicara mengenai fadilah disolatkan banyak orang Pak, orang itu ketika meninggal kok ada orang kok berbuat baik kepada dia yang meninggal tadi Pak, artinya orang tadi benar-benar baik. Kenapa? Karena sudah tidak ada pamrih yang diharapkan ya. Saya kasih contoh Pak, kalau Bapak datang kepada orang yang meninggal, bawa amplop nyumbang kepada orang yang meninggal, itu kira-kira ikhlas nggak Pak? Insya Allah ikhlas. Dan itu Pak, jarang ada orang nyumbang kepada orang meninggal kok amplopnya dikasih nama. Pernah nggak Pak, Bapak ketika ada orang meninggal kan nyumbang Pak ya, ngasih amplop Pak, gitu kira-kira amplopnya kasih nama nggak Pak? Enggak. Tapi kalau nyumbang temennya nikah Pak, kok ngasih uang kok 500.000, kira-kira amplopnya kasih nama nggak Pak? Insya Allah kasih. Kenapa? Kan nanti insya Allah akan dikembalikan kan gitu ya Pak ya. Ini nyumbang atau ngasih utangan kan gitu. Cuma kalau gini, temennya nikahin anaknya gitu ya Pak ya, terus kita datang, kok sekeluarga 5 orang Pak, karena suami istri anaknya 3, dan berangkat pagi pulang sore, makan terus Pak ya.
nyumbangnya cuma 20.000, itu insya Allah Pak, kasih nama nggak amplopnya Pak? Ya enggak ya Pak ya, 20.000 kan gitu kan. Ini kalau di Jakarta kan agak mending ya. Saya itu dapat cerita katanya di daerah Jawa Barat, daerah Indramayu dikit gitu. Itu kalau nyumbang itu Pak, itu kalau ada bawa amplop, itu amplopnya langsung dibuka Pak. Waktu datang itu langsung dibuka, langsung dicatat berapa nominalnya. Ya Pak ya. Ya kalau Bapak datang cuma bawa 20.000 kok datangnya sepasukan gitu kan malu Pak ya. Kalau kita kan di Jakarta nggak malu. Tapi kalau orang kok meninggal kok dikasih amplop, itu insya Allah yang nyumbang ikhlas nggak Pak? Ikhlas. Makanya mensolatkan jenazah itu insya Allah nggak ada pamrih Pak. Ya, meskipun unik nih, uniknya gini. Saya itu di Jakarta pernah kaget, ya, nggak jauh sini, pokoknya masih Jakarta Selatan, di daerah situ Kuningan situ Pak. Itu ada masjid. Waktu itu saya mensolatkan jenazah, mau sholat itu ternyata ada pengurusnya atau ada keluarga mayatnya itu datang Pak, ngasih amplop Pak. Ini apa? Ini buat Ustadz. Waduh, apa ini gitu ya. Dan ternyata yang dikasih gak cuma saya doang, banyak orang dikasih Pak. Kalau yang Ustadz nanti levelnya, kalau tinggi berapa, nanti rendah berapa, jamaah umum itu kasih berapa. Dalam rangka biar banyak yang apa? Mensolatkan. Ya, dan ini menjadi salah satu tradisi. Nggak tahu Bapak belum pernah ya Pak ya? Belum pernah dapat amplop ya? Belum ya Pak ya? Ketika mensolatkan jenazah belum Pak ya? Di beberapa tempat di Jakarta itu ada. Ya, dalam rangka biar apa? Disolatkan banyak orang. Memang bagus Pak. Makanya kalau Bapak pas umroh atau pas haji itu hampir tiap habis sholat fardu ada sholat apa? Jenazah. Ya, kita kadang-kadang mikir banyak banget orang meninggal, masa tiap sholat ada orang yang apa? Meninggal. Ternyata salah satunya kenapa alasannya Pak? Karena ketika orang kok sholat keliru, ketika orang kok meninggal disolatkan di Masjidil Haram, berarti yang mensolatkan pastinya banyak orang. Padahal yang meninggal itu Pak bisa jadi rumahnya nggak deket situ, jauh Pak. Tapi pengen disolatkan di dekat banyak orang biar apa? Selama orang itu disolatkan banyak orang, itu semakin banyak orang yang mensolatkan dan mendoakan. Ya makanya hadis riwayat Imam Muslim gini. Ini meskipun nanti bilangannya nanti nggak selalu sama, artinya redaksinya beragam. Yang pertama gini Pak, mamin mayitin, Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang meninggal, tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah. Ketika ada seorang meninggal dari seorang muslim, disolatkan orang yang jumlahnya ada 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Dari 100 orang tadi memohonkan syafaat kepada Allah, memohonkan ampunan kepada Allah terhadap almarhum tadi, maka Allah akan memaafkannya, akan memberi syafaat kepadanya, akan menolongnya. Jumlahnya berapa? 100 ya Pak ya. Ini hadis pertama riwayat Imam Muslim. Yang kedua Pak, riwayat Imam Muslim juga, tapi bukan dari Aisyah, tapi dari Ibnu Abbas. Annahu mata ibnun lahu bi Qudait au bi Usafan faqala ya Quraib. Ini Ibnu Abbas ini Pak, dia punya anak tapi meninggal dulu daripada Ibnu Abbas. Dan ketika anaknya meninggal, ya Ibnu Abbas ini punya pembantu namanya Quraib. Quraib ini ditanya, "Ungdur majtama'alahu minan nas." Hai Quraib, ya, tolong lihatin yang sudah ngumpul ada berapa. Jadi gini Pak, dulu itu justru sunnahnya itu orang disolatkan bukan di masjid, di rumah. Nanti kita akan cerita ya. Maka ketika ada orang kok disolatkan di rumah nggak di masjid, boleh. Cuma kalau di rumah kok yang nyolatin cuma keluarganya saja, kalau di masjid kok banyak orang, maka bagusnya di mana? Di masjid, ya Pak ya. Oke, nanti kita akan cerita tentang bagaimana kok sekarang jadi di masjid. Maka waktu itu Pak, anaknya Ibnu Abbas itu meninggal, Quraib pembantunya ditanya, tolong liatin yang sudah ngumpul berapa orang. Terus fakharaj itu kata Quraib, faida nasun qadistama'u lahu fa akhbartu faqala taquluhum arbaun qala na'am akhrijuhu. Nah, baru nih yang datang berapa? Udah banyak Ibnu Abbas. Kira-kira ada 40-an lebih enggak? Ada, kan gitu ya. Akhirnya Pak, akhrijuhu,
jenazahnya baru dikeluarkan dari dalam kamar. Kata Ibnu Abbas gini, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasul bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, ya, tidak ada seorang pun seorang muslim yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi arbauna rajulan, ada 40 orang yang mensolatinya. Mereka itu Pak la yusyrikuna billahi syai'an, tidak mencekutukan kepada Allah sama sekali, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali dengan wasilah 40 orang tadi yang mensolatkan jenazah, maka Allah akan menolong orang yang tadi sudah meninggal. Makanya Pak, mungkin kalau bapak-bapak ini kebayang meninggal itu kan masih lama ya Pak ya, insya Allah Pak ya. Pak, masih lama atau sebentar lagi Pak? Masih lama coba ya. Berapa tahun kira-kira Pak? 40 tahun cukup? 40? Atau kurang? 50 tahun lagi cukup? 100 Pak? Oh 100 nanti ya udah nggak punya temen main nih Pak. Kita nggak ada yang tahu Pak. Ya, walaupun kita usianya tahu, tapi usia kita sekarang tahu Pak. Tapi kapan kita akan meninggal nggak ada yang tahu. Makanya kita santai-santai karena nggak tahu. Tapi kalau orang kok usianya 40 meninggal, pantas nggak Pak? Pantas. 50 pantas. 33 pantas nggak Pak? Ustaz Ipung berapa Ustaz Ipung? 35. Oh 25 ya. Pantas gak? Ya jangan ya Ustaz Ipung ya. Anaknya baru satu kecil ya Ustaz Ipung. Nah, istrinya baru satu ya, masih lama ya. Nggak ada yang merasa nggak pantas, tapi juga nggak ada yang merasa siap Pak. Ya kalau Bapak punya HP, oh HP saya 91%, baru kepake 9% Pak. Kalaupun jalan-jalan jauh nggak pegang apa namanya charger, kira-kira aman nggak Pak? Aman. Masih lama ya Pak ya. Kan baru kepake 9%. Kita kan baru kepake berapa? Kalau saya baru kepake 37%. Nah, baru usia 37. Berarti kalau 100 kan masih lama Pak. Ya kalau 100, ya kalau 4, jangan 4 lah. Ustadznya sendiri nih, 38 setahun lagi Pak ya. Nggak ada yang benar-benar tahu Pak. Tapi kalau HP kita kok tinggal 8%, berarti kan kepake 92 Pak. Udah lama Pak ya. Kira-kira kalau 8%, itu kira-kira kita sudah mulai khawatir nggak Pak? Aduh. Tapi kalau HP kan bisa dicas ulang Pak. Ya, kalau manusia kan nggak ada dicas ulang ya Pak ya. Minimal gini, kita ini yang sibuk di kantor Pak, kira-kira teman di kantor kita nanti kalau kita meninggal nyolatin nggak? Jangan-jangan mereka juga sibuk di kantor. Kenapa? Kan nggak ada waktu untuk datang ke rumah kita. Ya, rumah kita di mana nih Pak nih? Depok misalnya, Depok contoh ya Pak ya. Jangan contoh aja ya, contoh aja. Ah, mana lagi? Bekasi misalnya meninggal. Yang di kantor kan tetap di kantor Pak. Karena bos kita juga bodoh amat. Kenapa? Kalau kita meninggal kan ya nanti tinggal nyari orang baru ya Pak ya. Terus yang mencalatkan siapa? Tetangga kita. Kan kita jarang ketemu tetangga. Ini untuk bayangan saja Pak. Semoga sih ketika meninggal nanti banyak mensolatkan ya Pak ya. Karena kita punya teman, punya saudara, punya tetangga yang merasa mereka mendapatkan manfaat dari kita. Maka kalaupun kita meninggal, banyak orang yang merasa kehilangan. Karena kadang-kadang begini, kita itu merasa memberi manfaat. Jangan-jangan ya ketika kita meninggal, mereka cuma gara-gara nggak enak saja Pak. Tapi kalau meninggal kok sampai ada teman kita ya kok meluangkan waktu izin dari kantor untuk datang terakhir menghormati kita Pak, itu kan sebuah hal yang istimewa. Semoga sih banyak orang yang merasa mendapatkan manfaat dari kita Pak ya. Karena juga saya nggak yakin Pak, kalau saya meninggal Bapak juga datang ke rumah saya. Jangan-jangan Bapak nggak tahu, ternyata Ustadz udah nggak ada kan itu Pak ya. Jangan-jangan ya. Ini ya walaupun bukan berarti berapa yang mensolatkan tidak selalu jadi patokan dia baik atau tidak. Yang setidaknya gini, berarti kalau orang itu meninggal kok banyak mensolatkan, berarti banyak yang merasa dulu kenal baik ya Pak ya, dulu merasa memberi apa? Manfaat. Walaupun memberi manfaat dengan dimanfaatkan itu tipis-tipis ya Pak ya. Bapak ini kan didoakan semoga menjadi orang yang bermanfaat, akhirnya dimanfaatkan temannya Pak.
Kan dimanfaatkan teman sama memberi manfaat kepada teman kan tipis Pak ya. Tapi yang jelas ini salah satu fadilah, yaitu ketika disolatkan banyak orang, maka orang itu insya Allah mendapatkan syafaat. Termasuk gini, kalau tadi dengan bilangan, kalau ini dengan baris. Makanya ulama itu biasanya gini, dah berapa baris nih? 3 bagus, ya 5 bagus, ya. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud gini, Nabi bersabda, ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi salah satu sufufin minal muslimin illa aujaba. Ketika ada orang meninggal kok disolatkan 3 soft, ya, dari orang mukmin, kecuali wajib. Fakana malikun idza istaqala ahlul janazati jazahum salah satu sufuf lil hadis. Maka Imam Malik, ya, ada yang bilang bukan Malik Imam Malik tapi Malik bin Hubairah, ketika ada orang meninggal itu biasanya Pak dibagi menjadi 3 soft atau 3 baris kalau ternyata sedikit, ya. Makanya kalau orangnya sedikit bagi menjadi 3 baris, semoga diampuni gara-gara disolatkan 3 baris, ya. Walaupun nanti Pak, para ulama mensunahkan kalau ternyata bisa lebih dari 3 berarti bagus, ya. Tapi kalau bisa barisnya jadi yang ganjil lebih bagus lagi, ya. Misalnya nih 3, 5, 7, 9 itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena Nabi juga bersabda, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu esa, suka sesuatu yang ganjil. Maka Pak, banyak bilangan di dalam agama kita yang sebenarnya menggunakan ganjil. Contoh wudhu Pak, itu diulang berapa kali? Kalau muka 3, kan gitu ya Pak ya. Ketika dijilat anjing itu diulang berapa kali pembasuhnya? 7, kan gitu kan ya. Sholat sehari semalam berapa rakaat? 17. Berapa kewajiban sholat sehari semalam? 5 waktu, kan gitu kan. Oke, makanya Pak, kalau Bapak punya pilihan, maka diutamakan pilihan yang ganjil. Kita pernah bahas ini ketika sholat witir, ya. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Cuma memang begini Pak, di kita itu konotasi ganjil itu kayaknya kurang pas, kurang bagus. Contoh gini, tadi malam ada sesuatu yang ganjil, ya Pak ya. Ganjil itu Pak, kayaknya kan kurang ya Pak ya. Atau kalau bahasa lawan kata ganjil itu apa Pak? Genap. Kalau genap itu kayaknya sudah lengkap. Kalau ada orang kok agak aneh, kayaknya dia kurang genap, kan gitu Pak ya. Kayaknya ada yang kurang. Padahal Pak, kalau dalam agama kita, Allah lebih suka sesuatu yang ganjil. Dan itu ada hadisnya, ya. Artinya kalau ada pilihan ganjil atau genap, lebih pilih yang Pak? Ganjil. Ya, kita bisa praktekin beli gorengan kalau bisa yang ganjil, ya Pak ya. 3, 5 itu kalau bisa. Punya rumah ya kalau bisa ganjil. Bapak punya rumah berapa? 1, ya. Kalau mau tambah 2 Pak, biar berapa? 3. Punya motor Pak, kalau enggak 1 ya berapa? 3. Punya istri berapa Pak? Ya kalau enggak 1 berapa Pak? 3, ya kan gitu ya. Jangan 2. Kalau bisa berapa? 3. Punya anak kalau bisa berapa? Ganjil. Kalau punya 2 ya tambah 1 kalau bisa, ya Pak ya. Kalau istrinya mau. Kalau istrinya nggak mau, bilang aja, kalau nggak mau nggak apa-apa Dik, gitu ya. Barangkali dari pabrik yang lain, kan gitu ya misalnya ya. Ini ganjil Pak ya. Makanya dalam bab bilangan itu ya, tasbih 33, tahmid 33, subhanallah, alhamdulillah, kan gitu ya Pak ya. Itu juga 33 tambah 33 jadi berapa? 99. Al asmaul husna juga 99, kan itu kan. Ini kalau punya pilihan. Oke ya, Bapak punya motor, ya kalau bisa ganjil. Punya sepeda, ganjil. Itu kalau punya pilihan. Karena ganjil itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini fadilah tentang disolatkan 3 soft. Termasuk Pak, selama dia muslim dan tidak mati syahid dunia akhirat, dan selama bukan bayi janin yang keluar dalam keadaan mati atau belum usia ditiupkan roh, maka tetap punya hak untuk disolatkan, ya. Oke, selama dia Pak? Muslim. Karena gini, nanti kalau kita bicara tentang muslim,
Ya. Kalau kita bicara mengenai muslim, contohnya gini. Orang yang berbuat dosa besar, ya, selama tidak menyekutukan Allah dengan terang-terangan, Pak, maka dia dianggap sebagai apa? Muslim. Ya. Contoh gini, ada orang meninggal dalam keadaan dosa besar. Contohnya dalam keadaan membunuh orang, mencuri, berzina. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ada orang meninggal misalnya gini, gara-gara dia pengen cari kesenangan duniawi, Pak. Akhirnya dia datang ke lokalisasi, mohon maaf, contoh ya, Pak ya. Ternyata karena usianya sudah cukup tua, ternyata itunya nggak kuat lama, Pak, itunya. Ya. Mau nggak mau beli obat kuat biar kuat. Itunya kuat, jantungnya nggak kuat, Pak. Ya, misalnya gitu, Pak ya. Terus meninggal di lokalisasi, nauzubillah min dzalik. Berarti, Pak, meninggalnya setidaknya dalam keadaan berbuat asusila, walaupun zina tidaknya wallahu alam. Karena orang mengatakan zina itu, Pak, harus punya bukti, harus punya saksi. Saksinya apa? Melihat laki-laki 4 orang melihat kejadian langsung, ya, bahkan melihatnya nggak cuma bugilnya, mohon maaf, tapi melihat masuknya barangnya si fulan kepada perempuan, sebagaimana melihatnya timba masuk ke dalam apa? Sumur. Maka kalau meninggal di lokalisasi, ya, kok ternyata dia tidak berpakaian misalnya, Pak ya, itu berbuat asusila, iya. Tapi kalau zina tidaknya, wallahu a'lam, setidaknya dia meninggal dalam keadaan jelek. Contoh ya, Pak ya. Atau dalam keadaan yang lain, mencuri, Pak, di masa orang misalnya gitu ya, Pak ya. Naudzubillah min dzalik. Berarti, Pak, dia telah berbuat dosa. Tapi, Pak, sebesar dosa apapun orang tadi, selama tidak menyekutukan Allah, tidak murtad kepada Allah, maka dia tetap dianggap sebagai muslim, ya, Pak ya. Termasuk gini, ini yang paling banyak nih, orang kok meninggal dalam keadaan bunuh diri, Pak. Dalam Islam bunuh diri dianggap salah satu dosa besar. Pertanyaannya, disolatkan enggak? Ya, jawabannya selama muslim berarti tetap disolatkan. Karena gini, orang itu ketika dia sudah syahadat, sholat, maka dianggap sebagai muslim. Meskipun muslim itu ada yang mukmin ketika dia beriman kepada Allah, karena ada yang muslim tapi belum mukmin. Dan mukmin orang itu, Pak, kita nggak tahu karena ada dalam hati. Ketika ada orang nih, contohnya gini, ada bule, Pak, pengen nikah dengan perempuan muslimah. Kata bapaknya perempuan, kamu kalau nggak syahadat saya nggak akan nikahin. Akhirnya dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslim nggak, Pak? Muslim, ya, Pak ya. Meskipun sholat tidaknya itu nanti urusan yang kedua. Yang jelas dia sudah syahadat, berarti dianggap muslim. Oke. Walaupun kadang-kadang beriman hatinya, kadang-kadang tidak. Karena muslim itu yang penting fisiknya, yang penting yang kelihatan, karena mukmin itu dalam hatinya. Oke. Kalau ternyata dia kok baik, itu namanya muhsin. Jadi muslim, mukmin, muhsin. Ya. Tapi, Pak, muslim itu ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Selama dia tidak melakukan syirik kepada Allah, maka dia muslim meskipun bisa fasik. Maka fasik itu, Pak, tetap sebagai muslim meskipun dia dosa besar, namanya apa? Fasik. Hanya saja ketika lahiriahnya dia muslim, dalam hatinya kok tidak beriman kepada Allah, itu namanya munafik, ya, Pak ya. Oke. Setelah munafik, setelah fasik, selain muslim, itu namanya kafir. Dan kafir itu ada yang musyrik, ada yang ahli kitab. Dalam surat Al-Baqarah kita baca, Pak, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Pokoknya selain Islam dalam agama kita disebut dengan orang apa, Pak? Kafir. Tapi gini, kafir ini dalam istilah agama. Kalau dalam istilah sosial itu nggak ada kafir, tapi adanya muslim non
muslim. Ya Pak ya. Oke. Karena dalilnya lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi tidak kita ganti. Oh, mentang-mentang dia non muslim, terus suratnya jadi surat al non muslim. Suratnya tetap surat apa Pak? Al kafirun, kan gitu ya. Ini kan dalam istilah agama Pak. Tetapi gini, orang kafir itu kadang-kadang ada yang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, meskipun sudah trinitas. Ya, selain Yahudi Nasrani, mereka disebut dengan orang apa? Musyrik. Dari Konghucu, Hindu, Buddha, Taoisme dan lain sebagainya. Ya, meskipun nanti ada agnostik dan lain sebagainya, tapi mereka sama namanya apa? Kafir. Maka selama dia muslim berarti tetap disolatkan, meskipun Nabi pernah tidak mensolatkan orang yang bunuh diri Pak. Ya, tapi bukan berarti tidak disolatkan. Hanya saja Nabi memberikan arahan, dah kalian sajalah yang mensolatkan. Ya, termasuk gini, kalau bayi keguguran gimana? Oh, tergantung. Kalau bayinya lahir sudah bersuara, kok meninggal baik beberapa jam atau beberapa hari Pak, tetap disolatkan karena sudah manusia. Ya. Tapi kalau ternyata gini, kalau sudah ditiupkan roh, kok meninggal di dalam perut Pak, ulama beda pendapat. Ada yang bilang disolatkan, ada yang bilang tidak. Tapi kalau ternyata keguguran tapi kurang dari 4 bulan, ulama menyebutkan tidak usah disolatkan ya, tapi dikafani dan dikubur. Oke ya. Kalau ternyata ini kesepakatannya gini, kalau ternyata lahir kok sudah bersuara, berarti sepakat disolatkan. Kalau lahir kok ternyata kurang dari 4 bulan, maka ulama juga sepakat tidak usah disolatkan. Yang jadi perdebatan adalah kalau sudah 7 bulan, 8 bulan, sudah di dalam kandungan, sudah ada rohnya, kok meninggal di dalam, terus dikeluarkan, itu apakah disolatkan atau tidak? Ulama beda pendapat. Tapi kalau disolatkan juga bagus. Oke Pak ya. Ini tentang bayi keguguran. Hanya saja memang kalau mensolatkan anak kecil nanti ada sedikit bedanya, khususnya berkaitan dengan bacaan doanya. Kenapa? Karena anak kecil itu kan belum berdosa, maka doanya bukan Allahumma gfir lahu. Nanti ada doanya ya Pak ya. Tapi karena waktu kita terbatas, sudah jam 1 ya. Kalau munafik juga tetap disolatkan, karena munafik adanya dalam hati Pak. Kalau doanya ini yang agak-agak beda nih ya. Bedanya gini, kalau ulama menyebutkan kalau yang disolatkan ke anak kecil, maka bisa diganti dengan Allahumma, nanti ada doanya gini, Allahumma ij'alhu faraton liwalidayhi wa dzukhran wa salafan wa ajron, Allahumma sakil bi mawazinahuma. Ya, ini kalau ternyata nanti kita mau sampaikan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya Pak ya, karena waktu kita sudah jam 1 lebih, mohon maaf. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang beberapa hal, mulai dari tata caranya kita belum sampaikan, termasuk persaksian baik kepada jenazah, hutang jenazah, termasuk sholat gaib ya, ini yang belum kita sampaikan. Tapi karena sudah jam 1, untuk menambah kajian kita kali ini, ada yang mau disampaikan dulu Bapak-bapak? Untuk pertanyaan boleh, atau yang lain juga nggak masalah. Apa? Ada? Nggak ada ya Pak ya? Cukup ya? Cukup ya? Ini kalau cukup berarti kita akhiri dulu dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah, semoga kita diizinkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang baik kepada Allah maupun kepada sesama. Walaupun nanti kita meninggal, semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang memberi manfaat dan diberi manfaat oleh kita. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majlis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.